kembali lagi bersama saya Maria Belen sebagai MC di topik hari ini, bincang bisik tentang Zara dan juga H&M, salah satu brand yang sangat terkenal khususnya di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Ditemani oleh kakak dua cantik di sini. Yang pertama ada Kamita Cayanti dari agensi marketing H&M dan juga Kak Gabriela Melina Widiasih dari agensi marketing dari Zara. Nah, yang pertama-tama kita mungkin sapa dulu kali ya dari Kamita Cayanti, yaitu dari salah satu agensi marketing H&M. Halo Kamita, apa kabar? Halo Belen. Gimana nih kabarnya hari ini? Kayaknya lemes banget di bulan puasa. Puasa nggak sih, Kak? Aku nggak puasa sih. Yang jelas kabar aku tuh puji Tuhan baik-baik aja sampai saat ini. Puji Tuhan. Sama kayak aku juga baik-baik aja kok, Kak. Nggak ada yang nanya tapi tetap baik-baik aja. Oke, Kamita Cayanti ini sudah dikenal salah satu agensi marketing H&M yang sangat berbakat ya katanya, Kak. Nah, ya dong. Kakak bisa jelasin sedikit gak sih dari profil sendiri dari H&M tuh seperti apa sih? Oke, jadi sebelumnya mau nanya dulu nih sama MC kali ini. MC pernah belanja di H&M nggak? Tentunya pernah dong, Kak. Karena kan H&M tuh terkenal banget ya sama diskon merahnya yang sampai up to sale 70% itu. Nah, jadi karena Bella udah tahu nih garis besar terkait dengan perusahaan H&M sendiri, dan aku bakal jelasin lagi nih, perusahaan H&M itu adalah perusahaan retail, brand fast fashion, dan kosmetik multinasional yang didirikan oleh Erling Persson dan bermarkas di Swedia. Dan untuk pemilik dari H&M ini adalah Stephen Persson. Dan tahu nggak, Bella nih kalau sering belanja di H&M, tahu nggak siapa CEO-nya? Nah, itu Kak, aku kan belanja doang, nggak tahu siapa yang beli. Siapa pemiliknya. Oke, nggak apa-apa. Jadi, untuk CEO dari H&M ini adalah Karl Johan Persson. Jadi begitu. Nah, kira-kira di H&M sendiri tuh punya historisnya sendiri nggak sih perkembangannya hingga sampai sekarang? Mungkin kayak gimana sih perkembangan dari tahun ke tahun gitu, Kak? Mungkin aku jelasin dari brand ini memang sudah hadir ya di berbagai negara, bahkan lebih dari 43 negara. Jadi kalau misalnya bertanya soal kapan H&M ini tumbuh, jadi H&M ini tumbuh sekitar tahun 1947. Kemudian untuk dari segi pegawainya, nah pegawai dari H&M sendiri itu punya banyak pegawai, salah satunya pada tahun 2011 itu H&M punya pegawai sekitar 94.000, dan pada tahun 2011 memiliki 2.325 toko, dan pada Agustus 2012 juga memiliki sekitar 2.629 toko gitu. Wah, gila banyak banget ya Kak, 94.000 orang. Kayaknya orang-orang berlomba banget nih pengen masuk di H&M, kerja di H&M. Emang seseru apa sih Kak di H&M tuh? Mungkin dari segi sumber daya manusianya, atau mungkin H&M ini memiliki salah satu keunikan sendiri dari pembauran sesama pegawai gitu Pak. Oke, kita kan nggak asing lagi ya dengan produk H&M sendiri. Jadi karena H&M ini merupakan retailer global, pakaian terbesar ke dunia. Menurut aku yang menarik di H&M ini kayak misalnya aku nih di bagian marketing. Jadi yang aku rasain itu aku berada di lingkungan yang serba cepat gitu. Dan juga budaya tempat kerja di sini itu umumnya positif semua. Kemudian aku nganggap besar sebagian besar itu aku didukung oleh semua staf maupun manajer dan lain sebagainya. Kemudian benar yang kata dibilang Belan pertama, bahwa H&M itu menawarkan produk-produk yang banyak diskonnya gitu. Juga kalau misalnya Belan nih mau bekerja di bagian marketing ataupun bagian lainnya di H&M, Belan pasti menemui nih beberapa
bahkan banyak orang-orang hebat di H&M sendiri. Kemudian kita akan belajar terus nih gimana sih cara maupun kita tahu bagaimana mengikuti tren atau mode terbaru yang terus-menerus gitu. Oh gitu ya Kak. Mungkin kita langsung aja kali ya ke bagian segmentasi pasar dari H&M sendiri. Nah, aku bakal jelasin sedikit kali untuk teman-teman semua di sana yang sedang mendengarkan podcast kita kali ini. Segmentasi pasar secara umum adalah mengidentifikasi dan juga memilih-milih kelompok pembeli yang berbeda-beda dan mungkin juga meminta produk atau pembauran pemasaran yang tersendiri. Nah, dari segmentasi pasar ini sendiri memiliki jenis-jenis ya Kak ya. Yang pertama itu bisa dijelasin Kak, segmentasi demografis dari H&M. Nah, tapi sebelum Kakak jelasin, aku mau jelasin juga pengertian secara umum dari segmentasi demografis, yaitu pembagian pasar yang dilakukan perusahaan menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kewarganegaraan, dan juga kelas sosial. Nah, menurut kami Taichianti dari sebagai agensi marketing H&M ini, segmentasi demografis itu di H&M seperti apa sih, Kak? Oke, karena Belen tadi udah ngejelasin terkait segmentasi demografi, salah satunya usia. Jadi H&M sendiri juga punya segmentasi demografis yang sama nih di rentang usia. Nah, jadi di rentang usia itu sekitar dari bayi ya, dari umur baru lahir sampai ke 45 tahunan atau yang udah dewasa juga bisa. Kemudian dibagi lagi nih dari segmennya, ada wanita, pria, bayi, anak muda, dan lain sebagainya gitu. Dan juga yang paling penting itu H&M punya target untuk memasuki pasar internasional gitu. Wah, keren banget ya, sampai pasar internasional. Kalau misalkan aku boleh tahu nih, Kak, kita kulik sedikit kali ya. Nah, Kamita sendiri kira-kira suka belanja juga nggak di H&M sebagai pegawai H&M? Wah, kalau yang itu sih suka banget ya, karena dari perusahaannya sendiri, mereka tuh ngasih voucher ke setiap karyawannya. Jadi kita nih bebas nih mau belanja apa, kita dikasih voucher gitu yang apa ya, bagi calon ibu-ibu maupun ibu-ibu bakalan senang nih dengan voucher kayak gituan. Benar banget sih, Kak. Kalau misalkan tadi kita kakak jelasin tentang segmentasi dari demografis, mungkin sekarang kakak bisa ngejelasin dikit kali ya, segmentasi dari psikografis dari H&M. Oke, ya boleh dilanjut, Belen. Sebelum itu mungkin kakak, aku mau jelasin dulu kali ya, segmentasi psikografis secara umumnya itu apa, biar teman-teman di rumah tahu nih, materi kita juga tentang podcast ini kita memiliki materi yang sangat bermanfaat, khususnya dari pengetahuan dari marketing ini juga ya. Nah, segmentasi psikografis yaitu pembagian pasar yang dilakukan perusahaan berdasarkan gaya hidup atau kepribadian dan juga nilai. Nah, kalau misalkan dari H&M kira-kira gaya hidup seperti apa sih, Kak, yang dianut oleh H&M? Oke, untuk gaya hidup mungkin target psikografisnya itu memang H&M ini memasuki maupun memilih target yang kelompok trendy gitu, kelompok modis dengan pikiran sensitif harga yang biasanya itu menjadi pembeli mereka yang utama. Kemudian untuk calon ibu-ibu nih misalnya dan wanita, mereka itu paling diidentifikasi banget untuk menjadi salah satu target untuk segmentasi psikografis dari H&M sendiri gitu. Oh gitu ya. Ternyata kalau calon ibu itu sangat diperhatikan sekali ya sama H&M, keren juga ya. Benar, jadi produk H&M itu memang menargetkan atau target utamanya itu adalah wanita dan ibu-ibu gitu. Iya, menurut aku jarang banget ya, khususnya pada brand-brand yang emang udah go internasional dan juga sangat dikenal oleh masyarakat,
yang mengkhususkan brandnya itu peluangnya kepada calon ibu. Biasanya kan lebih kayak ke remaja mungkin atau yang lebih ke generasi-generasi milenial gitu lah Kak. Iya, benar. Nah, kalau misalkan dari H&M sendiri itu pasti ada SDM-nya kan Kak, sumber daya manusia. Di mana H&M juga memiliki karakteristik dari HRD-nya sendiri. Menurut Kakak gimana dari H&M-nya? Mungkin dari segi value ya untuk SDM-nya sendiri. Iya betul Kak. H&M tuh memiliki karakteristik yang berbeda nggak sih Kak dari brand-brand lain? Nah dari karakteristik tersebut kan sudah pasti ada value ya. Nah Kakak bisa jelasin sedikit nggak H&M value itu kayak gimana? Oke, dari segi SDM mungkin value-nya yang yang aku rasain mungkin jadi H&M itu punya sebuah pedoman ataupun sebuah apa ya, sebuah nilai-nilai yang membantu kita dalam keseharian kerja kita. Jadi di situ nilai-nilai itu salah satu contohnya itu karyawan itu menganggap semua orang adalah satu tim dan harus ada peningkatan yang terus-menerus. Kemudian dari segi SDM-nya juga kita bakal di-mentoring nih sampai pada kita tetap menjalankan pekerjaan kita. Kemudian juga SDM-nya ini kita menganggap segala hal yang kita lakukan itu adalah keberlanjutan yang mungkin bagian yang alami. Kemudian kita juga mempercayai orang-orang gitu. Itu yang membuat salah satu keunikan kita yang berbeda dari perusahaan lainnya. Gitu. Oh keren banget ya Kak. Berarti H&M itu terkenal dengan pedoman yang tadi semangat H&M ya Kak ya? Benar, semangat H&M. Nah kalau dari siklus hidup dari H&M sendiri, mungkin Kak Mita bisa jelasin lebih detail lagi? Oke, untuk siklus hidup, jadi pada umumnya H&M itu punya siklus hidup yang sama dengan industri maupun manufaktur lainnya. Kayak misalnya siklus hidup itu kan punya 4 tahap ya. Jadi ada tahap perkenalan, ada juga tahap pertumbuhan, kemudian tahap kedewasaan, kemudian tahap penurunan. Mungkin saat ini, jadi H&M itu berada di tahap ke kedewasaan sih. Jadi di tahap kedewasaan ini H&M sudah tidak lagi mengalami kenaikan penjualan drastis karena masyarakat itu sudah terbiasa menggunakan produk-produk dari kita gitu. Jadi H&M tuh kayak udah bergantung ya kayak sama masyarakat gitu. Iya benar. Jadi H&M nggak perlu repot-repot lagi nih untuk kayak melakukan marketing besar-besaran seperti mungkin iklan yang berlebihan karena masyarakat sendiri pun juga udah tahu gitu H&M itu apa dan juga H&M juga memiliki harga-harga yang cukup terjangkau ya Kak, khususnya di Indonesia. Iya. Jadi Nah, selain ya Kak. jadi selain ya, jadi selain dikenal sebagai bahan yang bagus dan dikenal di seluruh masyarakat Indonesia. Jadi memang H&M ini mengeluarkan produk yang memang kualitasnya bagus dari segi bahan dan stylenya. Mungkin Belen cerita dong, kan sering beli produk dari H&M nih. Gimana sih dari segi kualitas maupun hal lainnya dari produk H&M sendiri? Oh, tentu aja Kak. Kayaknya kalau misalkan khususnya aku dan juga remaja saat ini, kalau ke mall nggak ngeliat-liat H&M tuh kayaknya rasanya kurang gitu ya, kayak kurang ke mall gitu. Nah, setiap ke H&M itu tengok kiri, tengok kanan, setiap masuk dan keluar, setiap ke mall, itu pasti bajunya itu selalu berbeda. Brandnya selalu berbeda. Nah, ketika aku ke mall ini, yang ke mall A mungkin, khususnya contohnya seperti aku ke mall Trans Studio Mall Cibubur nih, di Cibubur. Nah, ketika aku ke sana ngelihat barang-barangnya, produknya itu berbeda di H&M yang ada di misalkan di Kokas. Terus kemudian aku ke Kelapa Gading nih.
Di Mall Kelapa Gading juga produknya beda-beda. Ada mungkin beberapa desain yang sama. Tapi menurut aku, kenapa baju-baju H&M itu nggak merata gitu ya, Kak? Kayak desain yang di sini tiba-tiba nggak ada, tapi desain yang di Mall A ada, kayak gitu. Uh, apa ya, barang-barang di H&M itu memang terdiferensiasi gitu. Jadi misalnya beda-beda kota maupun tempat, kita juga beda target pelanggan. Jadi misalnya contoh di di Bogor ya. Nah, di Bogor itu kan suasananya dingin ya. Jadi kayak kita menawarkan produk yang misalnya hoodie, jaket gitu. Kalau misalnya di Jakarta panas misalnya. Nah, atau kita apa ya? Lebih yang trendy-trendy gitu. Contohnya misalnya crop top ataupun baju-baju kasual gitu. Oke, terima kasih loh kami atas jawabannya. Tapi pengalaman aku kalau belanja di H&M tuh yang pastinya beli tuh nggak mungkin satu ya kalau ke sana. Karena diskonnya tuh benar-benar segila itu sih, Kak. Kayak misalkan dari harga normalnya 150.000 tiba-tiba jadi ke 75.000. Ya kemungkinan orang nggak akan mungkin nggak beli gitu. Nah kalau misalkan dari H&M sendiri kan udah dikenal banyak orang ya, Kak. Khususnya juga udah go internasional. Tapi di fashion H&M ini ada berkelanjutan sebenarnya di dalam jangka panjang nggak sih, Kak? Oke, jadi untuk menghindari nih tahap yang siklus hidup penurunan tadi, jadi H&M itu punya strategi yang keberlanjutan dalam jangka panjang. Uh, Kalian tahu nggak sih sumber daya utama dari H&M, produk-produk H&M itu apa? Misalnya untuk baju, sumber daya utamanya apa sih? Kurang tahu sih, Kak, aku. Oke, untuk sumber daya utamanya itu adalah kapas. Dan kapas ini, kita tahu bahwa kapas itu juga apa ya, lumayan langka gitu. Jadi kita mengefisienkan maupun mengefektivitaskan kapas ini agar menjadi produk H&M, dan kita tahu cara apa ya, mengelola sumber daya kapas ini gitu. Kemudian untuk dari segi harga nih, kita juga menyesuaikan dari segi harga untuk setiap konsumennya gitu, untuk setiap pelanggan. Dan juga rantai pasokan kita juga dikontrol gitu. Itu yang membuat H&M ini berkelanjutan untuk jangka waktu yang lama gitu. Oh, I see, I see, I see. Tapi berarti banyak banget ya H&M yang benar-benar upgrade terus dari tren seiring berjalannya waktu dan seiring perjalanannya zaman. H&M selalu mengikuti zaman. Nah, kalau misalkan dari segi perilaku, H&M ini khususnya tuh memiliki karakteristik sendiri nggak sih, Kak, dari segi perilaku di H&M? Boleh dijelasin sedikit nggak, Kak? Nah, Oke, mungkin dari segi perilakunya itu, H&M itu memang selalu menghadirkan produk-produk yang baru yang meningkatkan keinginan pelanggan akan pakaian gitu, juga dengan biaya yang terjangkau. Nah, satu-satunya gagasan mereka adalah fashion dan kualitas dengan harga yang terbaik gitu. oh, Uh, seperti itu ya. Oke, dan juga H&M ini banyak loh berkolaborasi dengan merek papan atas lainnya untuk membentuk gaya yang baru. Wah, keren banget nih. Berarti H&M juga melakukan kolaborasi atau punya brand ambassador gitu ya, Kak? Iya, benar. Nah, mungkin untuk dari materi H&M segitu aja kali ya, Kak. Tapi kalau dari semua penjelasan yang Kak Mita Ica yang sudah jelaskan, aku simpulkan sedikit kalau dalam industri mode cepat memiliki keunggulan kompetitif yang unik. Nah, selalu merupakan tugas yang sulit di bawah ekspansi global. H&M juga telah menghadapi persaingan ketat dengan GAP, Zara, dan juga Uniqlo. Nah, apalagi di pasar pakaian, konsumen selalu memiliki banyak pilihan di antara merek seperti H&M menghadapi tantangan untuk membangun loyalitas merek yang kuat.
Namun untuk bertahan di pasar dalam jangka panjang, H&M juga selalu bergerak dan mengikuti kebutuhan pelanggan dengan memperkuat positioning dan menyempurnakan strategi pemasarannya. Meskipun H&M masih memiliki ruang untuk lebih meningkatkan rencana pemasarannya, H&M juga telah melakukan pekerjaan yang baik untuk mempertahankan daya saing dan mempertahankan konsumen dengan pandangan keberhasilan ekspansi global di dunia. Mungkin segitu aja kali ya kesimpulan dari aku. Terima kasih banyak Kak Mita Icayanti. Nanti aku bakal tanya-tanya lagi setelah presentasi dari KG. Oke, sama-sama Bella. Oke, teman-teman, kita lanjut kali ya ke pembicara kedua kita, Kak Gabrielina Melina Widya dari agensi marketing. Hai Kak Gaby, apa kabar? Hai Kak Belan, baik dong kabar aku. Kabar Kak Belan sendiri gimana? Puji Tuhan baik. Gimana Kak? Dari penjelasan Kak Mita Icayanti tadi, jadi ngantuk gak Kak? Atau mungkin makin semangat nih ngejelasinnya? Oh makin semangat dong, soalnya kan ini salah satu produk dari pesaing kita ya. Jadi ya nggak boleh kalah dong dari Zara sendiri. Wih, makin panas nih ya, makin panas. Makin panas semangat untuk ngejelasinnya maksudnya. Nah, kalau misalkan Kak Gaby sendiri nih, udah berapa lama sih Kak kerja di Zara? Kebetulan aku kerja di Zara itu udah dari magang, jadi kalau dihitung-hitung dari magang mungkin udah sekitar 3 tahun kali ya Kak. Wah, 3 tahun. Sangat berpengalaman banget ya Kak. Berarti Kakak ini udah termasuk junior atau masih junior atau udah senior nih Kak? Semoga bisa naik jabatan ya ke senior, harusnya sih tahun ini Kak kira-kira. Amin. Sukses terus ya Kak. Semoga Kakak bisa sampai ke senior. Nah, ngomong-ngomong soal Zara ya Kak, lanjut nih. Aduh, jadi asik kan nih ngobrolnya. Menurut Kakak, Zara ini seperti apa sih sejarahnya? Kayak kita kan taunya Zara emang brand yang terkenal nih, yang digunain oleh influencer, selebgram, dan juga artis-artis papan atas contohnya. Nah, Kakak bisa jelasin nggak sih Zara itu brand dari mana? Nah, oke. Jadi, aku bakal ngejelasin mengenai Zara itu sendiri. Nah, Zara itu sendiri merupakan produk fashion yang dimana kita semua pasti tahu kalau Zara ini kalau kita ke mall atau ke mall, ke Mall Grand Indonesia atau ke Pacific Place atau ke Mall of Indonesia atau ke Sumarekon, pasti kalian bakal temuin toko atau perusahaan Zara ini. Atau kita pergi ke luar negeri contohnya, pasti kita bakal ketemu perusahaan Zara ini. Nah, aku bakal jelasin histori sedikit mengenai perusahaan Zara. Jadi Zara itu merupakan salah satu merek yang berasal dari Spanyol, bukan Amerika ya. Jadi kalau kalian ngira Zara itu dari Amerika, itu jelas salah ya. Nah, jadi Zara itu dari Spanyol yang bermarkas di Arteixo, Galicia. Dan Zara ini didirikan pada tahun 1975 oleh Armancio Ortega dan Rosalia Mera. Zara sendiri merupakan flagship store dari Inditex yang juga memiliki beberapa merek ternama lainnya seperti Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Uterqües, Stradivarius, dan Bershka. Yang tentunya merek-merek ini pasti kalian gak asing ya. Zara sendiri hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu untuk mengembangkan produk-produk barunya dan meluncurkan sekitar 10.000 desain baru setiap tahunnya. Hebat banget kan ya, 2 minggu udah bisa mengembangkan produk-produk baru. Pasti pekerjaannya sangat-sangat benar-benar intuit banget ya. Nah, kemudian Armancio Ortega pertama kali membuka Zara Store di sebuah jalan utama di pusat kota A Coruña, Galicia, Spanyol. Toko tersebut ternyata cukup sukses hingga Armancio membuka beberapa store lagi di Spanyol. Dan selama tahun 1980, Ortega mulai mengubah desain, manufaktur, dan proses distribusi untuk mengurangi lead time dan bereaksi terhadap tren baru dalam cara yang lebih cepat atau yang sering kita dengar, mode instan. Dan pada tahun 1980, perusahaan mulai melakukan ekspansi internasional melalui Porto, Portugal, dan pada tahun 19 mulai memasuki pasar Amerika Serikat dan pasar Prancis pada tahun 1990. Dan hingga saat ini, Zara sudah terdapat di 73 negara di dunia termasuk di Indonesia. Zara sendiri memiliki beberapa jenis pakaian, mulai dari woman, wanita, men, pria, anak-anak atau yang sering kita dengar yaitu Zara Kids, Zara Home, hingga dengan kosmetik. Store Zara sendiri
paling banyak itu berada di Spanyol, di tempat berdirinya sendiri, yaitu dengan 329 toko. Dan diikuti oleh Prancis 114 toko, dan sementara di Indonesia, Zara hanya ada 13 toko. Kira-kira begitu, Kak Belen. Wah, gila. Dari penjelasannya Kak Gaby benar-benar anak marketing banget ya, Kak. Kayak dari tadi Kakak ngejelasin tuh, keinginan aku untuk belanja tuh ada gitu. Kayak mengeluarkan uang untuk belanja di Zara, dari brand-brand ternyata ada Zara Men, Zara Woman, Zara Kids, bahkan kosmetik. Aku aja nggak tahu loh, Kak. Ternyata Zara tuh punya kosmetik. Nah, kalau misalkan dari Zara sendiri itu memiliki segmentasi demografis seperti apa sih, Kak? Mungkin kalau kayak tadi kan Kak Mita ngejelasin kalau H&M itu ada dari bayi ya. Nah, kalau Zara mungkin berbeda atau mungkin ada juga, Kak? Nah, oke. Jadi kalau di Zara sendiri kita lebih memfokuskan ke milenial, generasi milenial dan Gen Z, di mana generasi-generasi tersebut sudah memiliki cukup uang untuk membelanjakan hasil keringatnya atau gajinya mereka itu. Jadi kita menyasar pasar-pasar tersebut. Nah, untuk segmentasi demografi Zara sendiri mulai dari pelanggan usia 18 tahun hingga dengan 40 tahun, di mana terbagi lagi menjadi anak-anak 10% dan generasi milenial dan Gen Z-nya itu sekitar 90%. Dibagi lagi juga menjadi laki-laki yaitu sekitar 40% dan perempuan sekitar 60%. Kira-kira seperti itu sih, Kak. Wah, keren banget ya. Kalau misalkan kakaknya sendiri suka belanja juga nggak nih, Kak? Khususnya kan kakak kan agensi marketing Zara. Wah, kalau karyawannya nggak belanja di tokonya sendiri sih itu patut dipertanyakan ya. Seberapa cinta dia dengan pekerjaannya kalau sudah itu. Ya, aku sendiri bawa pakai independent woman Betul. gitu kan. Jadi kayak yang kayak Mbak SCBD gitu. Jadi kalau aku sih bakalan suka. Wah, berarti kakak kalau misalkan kerja nih di store Zara, mungkin di office-nya, selalu pakai outfit dari Zara ya tentunya ya. Oh, tentunya dong, Kak. Bener banget. Nah, kalau dari segmentasi psikografis sendiri yang tadi aku jelasin, itu Zara tuh memiliki ciri khusus pakaiannya nggak sih, Kak? Nah, untuk segmentasi psikografisnya sendiri, seperti yang telah aku jelasin sebelumnya, kan kita menyasar ke generasi milenial dan Gen Z, di mana selera dari mereka semua itu kan cukup bisa dibilang hampir sama. Jadi, segmentasi psikografis dari Zara sendiri itu dengan selera klasik yang seperti warna-warna hitam, putih, atau abu-abu, kemudian ada warm and humble, kayak warna-warna earth tone gitu, coklat, coklat muda, biru muda, dan sebagainya. Kemudian ada mixed casual and sophisticated. Jadi kalau misalkan untuk remaja-remaja atau Gen Z yang suka banget dengan warna-warna yang warna-warni, nah ini nih cocok banget buat mereka, itu ada di selera mixed casual and sophisticated. Kira-kira seperti itu sih, Kak. Tapi bener banget loh, Kak. Akhir-akhir ini aku ngeliat Zara tuh bener-bener jadi lebih berwarna ya. Kalau dulu tuh lebih kayak classy banget lah, glamour-glamour yang emang warna-warnanya monokrom gitu kan. Sekarang tuh banyak banget loh pakaian-pakaian Zara yang bener-bener berwarna-warni. Bener banget, Kak. Kita tuh sudah mulai mencoba menyasar pasar-pasar remaja yang menyukai warna-warni, walaupun mungkin terbilang masih sedikit, tapi kita tetap bakalan mencoba untuk memenuhi selera dari generasi Z tersebut. Itu, Kak. Wah, keren banget ya Zara ya. Nah, kalau dari Zara sendiri pasti punya nilai khusus dong, Kak. Kayak karakteristik sendiri yang nggak dipunyai oleh brand lain. Nah, kira-kira di Zara tuh apa sih, Kak? Nah, jadi aku bakal jelasin ya 3 keunggulan dari Zara ini. Yang pertama itu Zara itu selalu mengikuti perkembangan tren. Nah, jadi ada salah seorang fashion stylist eksis di Jakarta
pernah memberikan saran mengenai pemilihan brand yang tepat jika ingin mengikuti tren fashion yang sedang berkembang. Dia itu bilang, kalau kamu pengen stylish dan selalu up to date, Zara itu menjadi pilihan yang paling aman. Meskipun tetap mengikuti tren terbaru, Zara juga menawarkan barang-barang yang bersifat timeless dengan pemilihan warna, tekstur, dan juga siluet yang bisa dibilang terkesan aman. Dan pada beberapa barang juga mengikuti tren runway yang dihadirkan oleh sejumlah desainer terkenal di dunia yang pastinya desainnya ini udah mantep banget ya. Kemudian keunggulan dari Zara itu yang kedua, yaitu dia ada sale sepanjang tahun. Nah, buat kamu yang merasa Zara ini masih terlalu mahal, jadi kita tuh nggak perlu sedih, karena setiap tahunnya Zara selalu menghadirkan sale hingga 70%, seperti saat pergantian musim spring ke summer, atau fall ke winter, atau sebaliknya. Selain itu, diskon besar-besaran juga diadakan pada pertengahan dan akhir tahun, atau year-end sale. Nah, jadi kamu bisa mempersiapkan diri untuk menabung jika ingin membeli salah satu produk Zara. Jadi nggak ada alasan nih, aduh, gue nggak ke Zara kemahalan nih, gue pengen beli ke brand sebelah aja deh, yang lebih murah. Nah, ini Zara tuh diskonnya banyak juga, teman-teman. Nah, kemudian keunggulan terakhir dari Zara ini adalah lebih banyak ukuran. Biasanya kan brand fashion hanya menghadirkan ukuran S, M, dan L untuk setiap pakaian yang mereka jual. Namun di Zara, kamu bisa menemukan ukuran hingga super small, bahkan ukuran XXS, terbilang yang cukup kecil untuk orang yang biasanya memakai ukuran S. Kalau misalkan dia pergi ke brand lain, dia cuma bisa, ya udah pakai ukurannya S aja, padahal aslinya dia harus pakai ukuran yang XS. Nah, jadi di sini kita lebih mendapatkan banyak ukuran. Kira-kira seperti itu untuk keunggulan dari Zara sendiri. Wah, jelas banget ya, dari value-nya benar-benar banyak banget keuntungan dari membeli Zara. Contohnya kayak dari ukuran tadi, kemudian dari sales sepanjang tahun. Walaupun kalau kita lihat kayaknya kalau nggak sales sepanjang tahun tuh Zara diskonnya kecil ya, Kak? Iya, bener banget. Kita sih lebih memfokuskan ke sale yang tadi udah aku bilang, itu sale winter, sale summer, kira-kira seperti itu sih. Nah, kalau dari perilaku Zara sendiri tuh seperti apa sih, Kak? Boleh dijelasin sedikit, Kak? Nah, untuk perilaku dari Zara ini, berdasarkan segmentasi yang dibentuk oleh Zara, saya menyimpulkan bahwa yang ingin dibentuk oleh Zara adalah sebagai sebuah brand produk fashion yang berkelas, namun tidak berkarakter, membaur dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan produk yang dianggap branded lainnya. Nah, merujuk pada teori yang positioning menurut Philip Kotler, kalau nggak salah, dan sepengetahuan saya, dia mengatakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk membuat citra produk dan hal-hal yang ingin ditawarkan oleh perusahaan sehingga berhasil mendapatkan posisi yang khusus dalam pikiran sasaran pasarnya. Nah, Zara sendiri ini mempunyai kayak slogan, yaitu "and anywhere could be runways". Jadi dimanapun kita harus menampilkan outfit yang on point, yang dimana Zara ini berusaha menghadirkan outfit-outfit yang seperti itu. Demikian pendapat dari saya mengenai perilaku dari Zara sendiri. Oh, gitu ya, Kak. Kalau dari perilaku tersebut, dari Zara and Anywhere Could Be Runway, itu benar-benar berkesan banget ya. Ternyata tuh Zara sendiri tuh punya segmentasi dan positioning sendiri gitu. Nah, kalau misalkan dari tahap siklus, Zara tuh udah masuk ke tahap dewasa seperti H&M atau gimana ya, Kak? Untuk siklus produk sendiri, Zara dapat dibilang sudah masuk ke dalam tahap pendewasaan atau maturity, karena dapat kita ketahui kalau di produk Zara ini memiliki ciri-ciri yang ada di tahap kedewasaan, yaitu ada harga produk yang mulai semakin menurun atau mulai mengadakan diskon-diskon, adanya persaingan kalah dari kompetisi, karena Zara berusaha memperbaiki diri terus-menerus hingga menjadi international brand. Lalu kemudian Zara sendiri melakukan produksi yang tinggi. Kira-kira seperti itu sih, Kak. Nah, kalau boleh tahu, Kak, kalau untuk dari Zaranya sendiri ini, mereka ini melakukan
pemameran produk fashion seperti runway gitu ya Kak, kayak di Paris gitu nggak sih Kak? Kalau setahu saya sih, mereka memang Zara sendiri ini memang suka melakukan runway-runway, kemudian mungkin artis-artis K-pop kalau kalian tahu juga suka mengenalkan produk-produk dari Zara ini karena Zara ini termasuk high-end brand sih kalau menurut aku sendiri gitu Kak. Oke, mungkin segitu aja kali ya teman-teman kalau kita udah tahu nih ternyata Zara itu punya potongan sale sepanjang musim. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan ada diskon kecil itu karena tidak termasuk season musimnya. Nah, ternyata juga Zara memiliki kosmetiknya sendiri dari Zara Woman, Zara Men, dan juga ada Zara Kids, bahkan kosmetik. Mungkin itu aja kali ya dari aku untuk tanya-tanya tentang Zara. Nah, kalau misalkan aku mau nanya nih, khususnya untuk Kak Mita dan juga Kak Yogi. Satu kata atau satu kalimat yang menurut kakak kalian ini sangat menguntungkan bekerja di brand yang kalian sekarang tempati, itu apa Kak? Kalau dari saya sendiri, ini membahas tentang pekerjaan ini ya, lingkungan pekerjaan dari Zara sendiri kan ya? Iya betul Kak, pengalaman kakak berada di lingkungan pekerjaan saat ini. Kalau untuk satu kata sendiri sih, mungkin kekeluargaan kali ya. Zara sangat mengedepankan kekeluargaan banget sih Kak, gitu. Oke, kalau untuk Kamita Icianti? Oke, mungkin kalau dari H&M sendiri sesuai dengan semangat H&M ya dan sesuai dengan pedomannya. Jadi kita itu menganggap kita itu adalah satu tim gitu. Oke, mungkin itu aja kali ya wawancara dan podcast kita kali ini. Dan teman-teman jangan khawatir, kalau misalkan kalian masih ingin bertanya-tanya, nanti akan kita kasih kontaknya dari Kak Gabi dan juga Kak Mita. Mungkin teman-teman sekalian ada yang mau magang di Zara atau mungkin magang di H&M, boleh banget tanya-tanya ke Kak Gabi dan juga Kak Mita. Saya Maria Belen untuk pamit dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih Kak Gabi dan juga Kak Mita. Sampai jumpa kembali.